Charlie tertegun. Dia tahu bahwa keluarga kakeknya kaya, tetapi saat itu dia masih muda dan tidak tahu tentang uang. Dia hanya tahu bahwa keluarga Wade adalah salah satu keluarga teratas di Eastcliff dan di negara ini. Tetapi dia tidak tahu persis berapa banyak uang yang dimilikinya. Tapi saat ini, dia tahu itu. 10 miliar hanyalah uang saku, dan jika menyangkut seluruh keluarga Wade, dia khawatir jumlahnya akan lebih dari 1 triliun. Sejujurnya, saat ini, hatinya sangat tersentuh. Tetapi memikirkan kematian orang tuanya, kakek tidak bisa mengelak dari kesalahan, dan dia tidak bisa memaafkannya. Stephen Thompson melihat keterikatannya dan buru-buru berkata, "Tuan, Anda adalah pewaris keluarga Wade. Kamu berhak mendapatkan uang ini, dan sejujurnya, itu milik ayahmu." Tuan berkata, "Jika Anda ingin kembali, Anda akan mewarisi triliunan properti keluarga. Jika Anda tidak ingin kembali, uang ini akan diberikan sebagai biaya hidup Anda." Oh ya, perusahaan terbesar Aurus Hill, Evergrande Group dengan nilai pasar 100 miliar, dimiliki sepenuhnya oleh Yechia kemarin. Sekarang semua saham atas nama Anda dapat pergi ke Evergrande Group untuk diserahkan besok. Charlie sedikit sulit dipercaya. Investasi Wade Family terlalu besar untuk dia tangani, bukan? 10 miliar kartu premium, 100 miliar Evergrande Group. Meskipun Aurus Hill menyembunyikan naga dan harimau yang berjongkok, satu-satunya dewa sejati adalah Evergrande Group. Setiap keluarga harus berlutut di depan Evergrande Group. Itu adalah bidang bisnis Kaisar Aurus Hill. Bahkan keluarga Wilson dan keluarga White yang mempermalukannya hari ini, serta keluarga Jones yang mengejar Claire, semuanya kecil di depan Evergrande Group. Tanpa diduga, ternyata sekarang menjadi miliknya. Kali ini, Stephen Thompson memberinya kartu nama dan berkata, "Tuan Wade, Anda mungkin perlu menenangkan diri dan memikirkannya. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Ini nomor telepon saya. Tolong beritahu saya jika ada yang harus Anda lakukan." Setelah berbicara, Stephen Thompson berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Charlie masih linglung. Dia tidak tahu apakah dia harus menerima kompensasi keluarga Wade. Tapi, memikirkannya dengan hati-hati, penghinaan yang dia alami selama 10 tahun terakhir. Dan penghinaan yang telah dia berikan pada keluarga Wilson, ini adalah kompensasi yang diberikan kepadanya oleh keluarga Wade, mengapa dia tidak menerimanya? Apalagi, biaya pengobatan bibi Lena masih butuh 2 juta, dan mendesak. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan segera kembali ke kantor tol. "Halo, saya ingin menyetor 2 juta. Geser kartu, masukkan kata sandi, transaksi berhasil." 2 juta dengan mudah dikreditkan ke rekening rumah sakit. Charlie merasa seperti seluruh orang berada di kabut. Apakah dia sudah menjadi miliarder? Pulang dengan cara yang kacau. Keluarga itu berselisih saat ini. Claire dan orang tuanya tidak tinggal di Villa Wilson, melainkan sebuah bangunan yang sangat biasa. Mereka telah diusir sejak Claire menikah dengannya dan tuan tua Wilson meninggal. Ibu mertuanya berteriak di rumah, "Charlie sampah itu. Mari kita kehilangan muka hari ini. Jika Anda tidak menceraikannya, nenek Anda akan mengusir Anda dari grup Wilson." Claire berkata, "Saya akan mencari pekerjaan lain saat saya keluar." "Kamu," kata ibu mertua dengan marah, "apa yang bagus dari sampah itu? Mengapa Anda tidak bisa menceraikannya dan kemudian menikahi Wendell? Jika kamu menikah dengan Wendell, keluarga kita bisa bangga." Ayah mertua juga berkata ke samping, "Ya. Menikahlah dengan Wendell, keluarga kita akan segera menjadi harta di depan nenekmu, dan nenekmu akan bergegas menjilatmu setiap hari." Claire berkata, "Jangan katakan apa-apa, aku tidak akan menceraikan Charlie." "Kamu nak." Keduanya harus membujuk Charlie untuk masuk. Ketika mereka melihatnya, ayah mertua dan ibu mertuanya tidak terlihat baik. Ibu mertua mendengus dingin, sampah, dan wajah yang menanggung semuanya. Charlie mendesah dalam hati. Ibu mertuanya selalu meremehkannya,
Tetapi jika dia memberitahu dia bahwa dia sekarang adalah bos Evergrande Group dan memiliki uang tunai 10 miliar, akan seperti apa dia? Namun, Charlie belum siap memberitahu orang tentang identitasnya. Dia telah jauh dari keluarga Wade selama bertahun-tahun. Siapa yang tahu apa itu keluarga Wade sekarang? Bagaimana jika seseorang dalam keluarga Wade tidak menyukainya jika dia mengekspos dirinya sendiri? Karena itu, lebih baik tetap rendah hati dulu. Jadi dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf, "Bu, maaf, aku merepotkanmu hari ini." Ibu mertua memarahi, "Kamu lebih dari masalah, kamu membunuh keluarga kami yang terdiri dari 3 orang. Kamu tidak bisa sedikit sadar diri, dan keluar dari rumah kita." Claire buru-buru berkata, "Bu, bagaimana kamu berbicara? Charlie adalah menantu laki-akimu." Banteng asteris itu. Ibu mertua berkata dengan getir, "Saya tidak memiliki menantu yang begitu sia-sia. Semakin jauh Anda pergi, semakin baik." Claire mendorong Charlie, "Cepat pergi ke kamar." Charlie mengangguk penuh terima kasih dan lari kembali ke kamar. Dia dan Claire telah menikah selama 3 tahun, tetapi mereka tidak pernah menikah selama 3 tahun dalam arti yang sebenarnya. Claire tidur di tempat tidur dan dia tidur di lantai di sampingnya. Malam ini, Charlie tidak bisa tidur untuk waktu yang lama. Apa yang terjadi hari ini sungguh mengejutkan, dia tidak akan bisa mencernanya untuk sementara waktu. Sebelum tidur, Claire berkata padanya, "Bagaimana kabar Bibi Lena? Saya masih memiliki lebih dari 100,000 uang pribadi. Kamu bisa membawanya ke dia besok." Charlie berkata, "Tidak, seseorang telah membayar Bibi Lena dan mengirimnya ke Eastcliff untuk perawatan." "Betulkah?" Claire berkata dengan heran, "Bibi Lena diselamatkan?" "Iya," Charlie berkata, "Bibi Lena telah melakukan kebaikan dan mengumpulkan kebajikan sepanjang hidupnya dan membantu begitu banyak orang. Sekarang seseorang akhirnya melunasinya. Itu bagus." Claire mengangguk dan berkata kepada Charlie, "Kamu bisa bernapas lega." "Ya." Claire berkata, "Saya harus pergi tidur. Akhir-akhir ini, perusahaan memiliki banyak hal dan saya sangat lelah." Charlie bertanya, "Apa yang terjadi dengan perusahaan?" Claire berkata, "Bisnisnya tidak terlalu bagus. Nenek selalu ingin bekerja sama dengan perusahaan besar seperti Evergrande Group, tetapi kekuatan keluarga Wilson masih jauh lebih lemah dan orang-orang meremehkannya." Charlie tiba-tiba teringat pada Evergrande Group dan bertanya padanya, "Keluarga Wilson tidak bekerja sama dengan Evergrande Group?" Claire menertawakannya dan berkata, "Bagaimana Evergrande Group dapat memandang keluarga Wilson? Bahkan tunangan Wendy dan keluarga Gerald hampir tidak bisa mengejar Evergrande Group. Nenek mengandalkan mereka setelah mereka menikah. Keluarga White dapat membantu keluarga Wilson terhubung dengan Evergrande Group." Charlie mengangguk. Keluarga Wilson telah menajamkan kepala mereka dan ingin bekerja sama dengan N Group. Namun, Nyonya Wilson takut bermimpi dan tidak dapat memikirkannya. Evergrande Group sekarang menjadi miliknya. Memikirkan hal ini, Charlie memutuskan untuk mengambil alih Evergrande Group terlebih dahulu, dan kemudian memberi Claire sedikit bantuan melalui Evergrande Group. Dia terlalu diintimidasi dalam keluarga Wilson. Sebagai suaminya, dia memiliki tanggung jawab untuk membantunya meningkatkan statusnya dalam keluarga. "Awalnya, suamimu berbeda dengan hari ini. Aku tidak akan pernah membiarkan orang meremehkanmu lagi. Aku akan membuat seluruh keluarga Wilson tunduk padamu." Hari berikutnya, setelah Charlie selesai memasak, dia mengendarai EBK kecilnya ke Evergrande Group. Dia memarkir EBK kecil di sebelah tempat parkir Evergrande Group. Begitu sepeda dikunci, sebuah mobil Bentley hitam perlahan diparkir di tempat parkir seberang. Secara tidak sengaja Charlie mendongak dan melihat sepasang pria dan wanita muda berjalan menuruni mobil. Pria itu mengenakan setelan kelas atas, mereka terlihat sangat gaya, dan wanita genit. Meski agak mencolok, mereka juga cantik langka. Ternyata itu adalah sepupu Claire, Wendy, dan dia akan menjadi tunangannya, Gerald, anak tertua dari keluarga kulit putih. Charlie tidak tahu apa yang dilakukan Wendy dan Gerald di Evergrande Group, tetapi untuk menghindari masalah, dia masih bersiap untuk bersembunyi.
Tanpa diduga, banyak hal yang bersembunyi. Wendy yang bermata tajam segera melihatnya dan berteriak dengan keras, "Oh, kakak ipar." Kakak ipar Wendy berteriak dengan sangat ramah, tetapi Charlie tidak bisa membantu tetapi dia melangkah lebih cepat setelah mendengarnya. Untuk kesopanan, dia hanya bisa berhenti, dan ketika keduanya mendekat, dia tersenyum dan berkata, "Wendy, kenapa kamu di sini?" Wendy terkikik, "Saya dan Gerald datang untuk bertemu dengan Doris, wakil ketua M Grand Group." Setelah itu, dia memandang Gerald dengan kagum dan berkata, "Keluarga Gerald memiliki banyak kerja sama dengan M Grand Group. Di masa depan, tidak hanya akan membantu keluarga White, tapi juga keluarga Wilson kita." Charlie tidak tahu bahwa keluarga kulit putih bekerja sama dengan M Grand Group. Bagaimanapun, M Grand Group baru saja menjadi industrinya dan belum punya waktu untuk memahaminya. Tapi dia tidak menunjukkannya, hanya tersenyum dan berkata, "Pangeran memiliki temperamen yang luar biasa dan kekuatan yang baik. Kamu benar-benar berbakat dan cantik." Gerald White memandang Charlie dengan jijik, dan tidak bisa menahan perasaan tidak adil di hatinya. Permadani bau ini dimarahi oleh Nyonya Wilson kemarin sebagai anjing, dan hari ini dia memiliki senyum yang hippie seperti orang yang baik-baik saja. Mengapa kecantikan yang memukau seperti Claire menikahi pemborosan yang tidak berguna? Jika bukan karena pria tak berguna ini, dia pasti akan mengejar Claire dengan putus asa, dan bagaimana dia bisa bertunangan dengan Wendy yang inferior ini dalam segala hal. Memikirkan hal ini, Gerald kesal, dan dengan sengaja bertanya, "Untuk apa kakak ipar datang ke M Grand Group?" Charlie berkata dengan santai, "Saya sedang mencari pekerjaan." "Mencari pekerjaan?" Dia mencibir dan berkata, "Mengapa Anda ingin mencari pekerjaan di M Grand Group?" Charlie mengerutkan kening, "Apa hubungan pencarian kerja saya dengan Anda?" Wendy memanggil Charlie untuk berhenti, hanya mencoba menyindirnya dengan sinis. Melihat Gerald yang lebih dulu memulai, dia langsung mencibir, "Kenapa, Gerald salah? Untuk kualifikasi akademik, apakah Anda memiliki ijazah? Jika Anda menginginkan pekerjaan, apakah Anda memiliki prestasi selain ketidakbergunaan Anda? Jika Anda datang ke M Grand Group untuk melamar satpam, mereka tidak akan menginginkan pemborosan seperti Anda. Jika Anda sedikit tahu diri, Anda sebaiknya pergi memungut sampah di jalan. Anda bisa mendapatkan 2 atau 3 ribu setidaknya sebulan." Setelah berbicara, dia melemparkan botol minuman di tangannya ke kaki Charlie dan bersenandung, "Hei, jangan bilang aku tidak peduli padamu, ambil botol kosong ini dan jual untuk mendapatkan uang." Gerald tersenyum dan berkata, "Meskipun kamu adalah sampah, karena kamu adalah seorang kerabat, maka aku harus menjagamu semaksimal mungkin. Kebetulan saya berteman dengan wakil ketua M Grand Group. Mengapa saya tidak membantu Anda dengan 2 hal baik dan membiarkan dia mengaturnya untuk Anda? Pekerjaan membersihkan toilet." Charlie tersenyum dingin dan berkata, "Jenis pekerjaan yang saya cari, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Anda harus mengkhawatirkan diri sendiri. M Grand Group adalah perusahaan besar. Saya yakin mereka tidak akan bekerja sama dengan Anda dengan sampah berkualitas rendah seperti itu." Gerald tiba-tiba menjadi marah, "Siapa yang Anda katakan itu sampah?" Charlie berkata dengan jijik, "Kamu sampah." Setelah berbicara, dia terlalu malas untuk berbicara dengan Gerald, dan berjalan ke gedung M Grand Group. Merancangnya, "Hentikan untukku." Gerald dengan cepat mengikuti, dan menyusul Charlie di pintu masuk lift. Dia ingin memberi Charlie pelajaran yang baik, tetapi setidaknya menamparnya 2 kali untuk memberitahu nasib orang-orang yang menyinggung perasaannya. Tetapi ketika dia melihat bahwa dia sudah berada di dalam M Grand Group Building, dia khawatir melakukan sesuatu di sini akan membuat marah rekan-rekannya, jadi dia harus menghentikan sementara gagasan untuk mengajarinya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Aku akan membiarkanmu pergi sebentar hari ini, dan kamu tidak akan beruntung lain kali." Charlie mendengus dingin, melangkah ke lift, dan berkata kepadanya, "Gerald, menurutmu kamu adalah orang yang kuat. Percayalah, Anda akan segera mengetahui harga dari kesombongan." Gerald melangkah ke lift. Wendy membantunya dan berkata dengan nada menghina, "Gerald,
Jangan naik lift yang sama dengan sampah semacam ini, jangan sampai kamu terkena bau busuk di tubuhnya. Geralt mengangguk, tahu bahwa dia tidak dapat melakukan sesuatu dengannya di sini. Jadi dia berkata dengan dingin, melepaskanmu, aku ingin kamu terlihat cantik lain kali. Charlie naik lift langsung ke lantai atas tempat kantor ketua berada. Di sisi Grand Group, Stephen Thompson telah mengaturnya untuknya, dan orang yang bertanggung jawab untuk merapat dengannya adalah seorang wanita bernama Doris Young. Doris terkenal di Aurus Hill, dan dia adalah wanita berorientasi karir paling terkenal di Aurus Hill. Tidak hanya dia cantik, tapi dia juga sangat mampu bekerja. Dia telah dipromosikan menjadi wakil ketua Grand Group di usia muda. Dia telah berkontribusi pada keberadaan Grand Group hari ini. Sekarang Grand Group telah diakuisisi oleh keluarga Wade, ketua asli telah turun tahta, dan Doris tinggal dan bersiap untuk membantu ketua baru. Saat melihat Charlie, Doris terkejut. Dia tidak menyangka Charlie akan begitu muda dan tampan. Setelah itu, dia tidak berani menunda, dan langsung berkata dengan hormat, "Tuan Wade, silakan datang ke kantor saya." Enaknya kalau sudah dipijat begini nih, badan bisa dihangat. Dingin jadi hangat. Aduh. Kayak aliran darah tuh lancar semua gitu. Langsung gak enak. Aduh, enak banget ini. Kalau sudah dikendorin begini, badan gerges-gerges nih, jadi keringatan lagi enak. Dan ingin menggigil. Terima kasih, adik-adik.